Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis remaja SMP yang bernama Aya Asagiri yang hendak mengakhiri hidupnya di sebuah perlintasan kereta api. Namun, ia seketika mengurungkan niatnya karena dirinya masih belum siap untuk mati. Saat di sekolah, Asagiri selalu mendapat rundungan dari teman sekelasnya sendiri yang bernama Sarina dan anggota gengnya. Walaupun murid lain melihat apa yang terjadi padanya, tapi tak ada satupun dari mereka yang melakukan apa-apa untuk membantunya. Dan parahnya lagi, sang guru hanya membiarkannya begitu saja. Karena hal itulah Asagiri selalu berpikir untuk mengakhiri hidupnya setiap hari. Pada saat jam istirahat berlangsung, Asagiri selalu menjalani siksaan kejam dari Sarina dan gengnya. Walaupun Asagiri sudah memohon untuk berhenti, tapi hal itu justru membuat mereka semakin beringas untuk menyiksanya. Pada saat pulang sekolah, Asagiri selalu singgah di suatu tempat untuk memberi makan seekor kucing liar. Satu-satunya hal yang membuatnya merasakan sedikit kebahagiaan setelah menjalani hari yang sangat buruk. Asagiri memiliki seorang kakak bernama Kaname yang saat ini duduk di bangku SMA. Kehidupan keluarga mereka tampak sangat harmonis. Akan tetapi, sang ayah lebih memperhatikan Kaname yang cukup berprestasi di sekolah. Sang ayah juga sangat berharap Kaname bisa masuk ke universitas terbaik agar bisa membanggakan keluarga mereka. Tapi di balik senyum ramah yang selalu diperlihatkannya, Kaname adalah seorang psikopat yang sangat gila. Setiap malam, ia selalu menjadikan Asagiri sebagai samsak hidup untuk menghilangkan stres akibat tekanan dari sang ayah. Bahkan gilanya, ia sangat bahagia melihat ekspresi kesakitan yang diperlihatkan oleh adiknya itu. Pada saat tengah malam, Asagiri sudah menyiapkan sebuah tali untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, laptopnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya dan memperlihatkan sebuah situs yang bernama Mahou Shoujo. Admin dari situs itu kemudian mengatakan kalau mereka akan memberikan Asagiri sebuah senjata sihir dan itu terserah Asagiri untuk menggunakannya atau tidak. Tapi Asagiri langsung mematikan laptop tersebut dan menganggap kalau itu adalah pekerjaan orang iseng yang ingin menakuti dirinya. Pada keesokan paginya, Asagiri yang hendak berangkat ke sekolah melihat banyak orang di perlintasan kereta api. Ternyata, ada seekor kucing yang baru saja ditabrak hingga tewas. Tapi Asagiri tidak menghiraukannya dan segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sekolah, Asagiri mendapati sebuah pistol mainan aneh di dalam lokernya. Ternyata, itu adalah senjata yang disebutkan oleh admin situs misterius semalam. Ketika jam istirahat berlangsung, Sarina dan teman-temannya kembali melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Bahkan, kali ini mereka memanggil seorang murid kelas 3 untuk melakukan sesuatu kepada Asagiri. Pemuda bertubuh besar itu kemudian mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Sadar apa yang akan dilakukan pada dirinya, Asagiri kemudian mencoba kabur dari mereka. Tapi Sarina dan teman-temannya tidak membiarkan Asagiri kabur begitu saja. Hingga pada akhirnya, pemuda bejat itu berhasil menangkap Asagiri. Salah satu teman Sarina yang bernama Erika lalu memperlihatkan sebuah kalung kucing kepada Asagiri. Itu adalah kalung yang diberikan oleh Asagiri kepada kucing jalanan yang selalu ia beri makan. Ternyata, kucing itulah yang tewas ditabrak oleh kereta sebelumnya. Dan itu adalah ulah dari Sarina dan teman-temannya. Pemuda bejat itu kemudian hendak memperkaos Asagiri. Asagiri kemudian mengeluarkan senjata mainan yang ia temukan dari lokernya dan mengarahkannya pada mereka. Ia pun hanya bisa berharap kalau senjata mainan itu benar-benar memiliki kekuatan. Dan di saat ia menarik pelatuknya, mereka berdua tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Di waktu yang bersamaan, terdengar suara teriakan seseorang dari perlintasan kereta. Dan ketika sampai di tempat itu, Asagiri pun dibuat sangat terkejut. Di saat melihat Erika dan pemuda bejat itu sudah tewas ditabrak kereta. Kejadian itu lantas membuat Asagiri sangat syok dan juga ketakutan. Ia berpikir kalau dirinya lah yang telah membunuh mereka berdua. Dan karena hal itu dirinya mungkin akan dipenjara. Asagiri kemudian coba membuka kembali situs yang telah memberikan senjata tersebut. Tapi anehnya, situs itu sudah tidak bisa diakses lagi.
Pada keesokan harinya, Asagiri berusaha menjalani hari seperti biasanya. Sementara itu, kematian Erika telah menjadi pembicaraan para murid di sekolah. Di saat jam istirahat, Sarina langsung melabrak Asagiri dan bertanya apa yang terjadi kemarin. Walaupun Asagiri sudah mengaku tidak mengetahui apapun, tapi Sarina tetap tidak percaya padanya. Ia bahkan menuduh Asagiri telah sengaja memancing mereka ke rel kereta agar ditabrak. Dengan penuh rasa amarah, Sarina kemudian mengeluarkan sebuah pisau dan hendak membunuhnya. Tapi secara mengejutkan, semua orang di ruangan itu tiba-tiba berhenti kecuali Asagiri. Teman sekelas Asagiri yang bernama Yatsumura kemudian datang ke tempat itu. Ia mengaku bahwa ini adalah kemampuan sihirnya yang bisa menghentikan waktu, semacam kekuatan sihir seperti yang dimiliki oleh Asagiri. Yatsumura kemudian menyayat leher Sarina dan membuatnya seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Setelah itu, ia lalu membawa Asagiri pergi dari tempat itu. Dengan ponsel ajaib yang dimilikinya, Yatsumura bisa menghentikan waktu dengan sesuka hatinya. Ia juga bisa membuat beberapa orang bergerak seperti dirinya, hanya dengan mengetik nama orang itu di ponsel tersebut. Yatsumura sudah melihat semua yang terjadi kemarin. Ia lalu memberitahukan kalau kemampuan senjata milik Asagiri adalah teleportasi, yang mana Asagiri bisa memindahkan tubuh seseorang ke tempat lain yang ada di pikirannya. Yatsumura lalu meminta Asagiri agar tidak menyesali apa yang terjadi kemarin, karena sampah seperti mereka memang tidak layak untuk hidup. Bahkan, Yatsumura menyarankan Asagiri untuk membunuh siapa saja yang berniat menyakiti orang lain. Setelah itu, dia kemudian menekan sebuah tombol di ponsel tersebut yang membuat waktu berjalan kembali. Asagiri lalu membawa Yatsumura pulang ke rumahnya, yang mana kedatangan mereka langsung disambut oleh senyum palsu Kaname. Akan tetapi, Yatsumura bisa menyadari kalau Kaname adalah seseorang yang sangat busuk. Melihat Asagiri yang khawatir dengan Sarina, Yatsumura lantas mengatakan kalau dia belum membunuhnya. Lagi pula, siapa yang akan percaya jika Asagiri mengaku menggunakan senjata pistol mainan untuk membunuh? Walaupun mereka bebas menggunakan senjata tersebut, Yatsumura mengatakan kalau ada harga yang harus mereka bayar. Setiap kali senjata itu digunakan, masa hidup mereka juga akan semakin berkurang. Masing-masing Mahou Shoujo seperti mereka memiliki sebuah lambang yang muncul di tangan, dan lambang itu menandakan usia mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapa yang mengatur semua ini dan apa tujuan mereka? Yatsumura sangat yakin kalau Asagiri bukanlah ancaman dan cocok untuk diajak bekerja sama. Ia kemudian memperingatkan Asagiri agar selalu berhati-hati, karena bukan hanya mereka berdua yang menemukan situs misterius tersebut. Ada banyak gadis dengan kekuatan sihir di luar sana, dan salah satunya adalah kenalan Yatsumura dari internet yang bernama Rina. Mereka sebelumnya bekerja sama untuk mengungkap situs misterius tersebut. Namun pada suatu hari, para Mahou Shoujo yang mereka kenal mulai terbunuh satu persatu, dan semua senjata sihir mereka juga ikut menghilang. Dilihat dari cara membunuhnya yang sangat brutal, Yatsumura yakin kalau pelakunya adalah seorang Mahou Shoujo. Di saat Yatsumura dan Rina mulai menyelidikinya, Rina tiba-tiba menghilang dan tidak bisa ditemukan hingga sekarang. Tapi sesaat sebelum menghilang, Rina sempat mengirimkan foto pelakunya kepada Yatsumura. Inilah yang menjadi alasan Yatsumura mengajak Asagiri bekerja sama. Dirinya cukup yakin jika pembunuh yang disebutnya sebagai Magical Hunter itu akan datang memburu mereka berdua. Yatsumura kemudian memutuskan untuk menginap di rumah Asagiri guna berjaga-jaga. Namun, hal itu justru membuat Kaname sangat dongkol dan kesal, karena ia tak bisa melampiaskan stresnya kepada Asagiri. Pada keesokan harinya, Asagiri yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba dihadang oleh seorang gadis berambut pirang. Dan tanpa sebab apapun, gadis misterius itu tiba-tiba menyerang dirinya. Tapi untungnya, Yatsumura dengan cepat membuat waktu berhenti. Namun, gadis misterius itu masih bisa bergerak. Ternyata, dia telah dilindungi oleh dinding yang bisa menangkal kekuatan sihir apapun. Yatsumura pun langsung menyadari kalau gadis itu adalah Magical Hunter yang telah mengubah penampilannya menggunakan kamera pengubah wajah yang dicurinya dari Mahou Shoujo yang telah dibunuhnya. Dengan senjata sihir yang lain, dia kemudian menyetrum Asagiri hingga tak berdaya. Melihat Asagiri yang hendak dibunuh, Yatsumura kemudian berusaha menyadarkannya dan segera menggunakan senjata sihir miliknya. Awalnya, Asagiri sedikit ragu di saat mengingat yang terjadi kemarin.
Tapi ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Asagiri segera menarik pelatuk pistol tersebut, yang kemudian membuat gadis itu menghilang dari hadapan mereka. Ternyata, Asagiri memindahkannya ke tempat kucing jalanan yang dulu selalu ia beri makan. Itu adalah satu-satunya tempat yang ada di pikirannya saat ini. Setelah berhasil menangkap Magical Hunter, Yatsumura kemudian mengungkap nama aslinya yang tak lain adalah Rina, Mahou Shoujo yang bekerja sama dengannya. Yatsumura menyadarinya setelah gadis itu menjawab ketika dipanggil sebagai Magical Hunter. Padahal hanya dirinya dan Rina yang tahu nama itu. Rina yang sudah tak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui hal tersebut. Saat ditanya apa alasannya mencuri senjata sihir milik Mahou Shoujo lainnya, Rina menolak untuk menjawab. Yang mana hal itu membuat Yatsumura sangat marah dan kesal. Ia kemudian mengancam akan memasukkan serangga ke dalam mulutnya jika tak mau berbicara. Rina yang sangat ketakutan akhirnya mengaku kalau dirinya hanya ingin selamat sampai akhir, tepatnya saat Tempest terjadi. Sebelum mengubah penampilannya, Rina bertemu dengan admin situs Mahou Shoujo, sosok menyeramkan yang tampak pada situs tersebut. Ia diberitahu kalau Tempest akan terjadi dalam beberapa waktu lagi. Sebuah badai besar yang akan menyebabkan kehancuran umat manusia dan membuka pintu ke dunia baru. Di saat Yatsumura bertanya lebih dalam, Rina tiba-tiba muntah darah dan tidak sadarkan diri. Jauh di suatu tempat, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda nolep yang bernama Naoto, yang sangat mengidolakan dan bahkan terobsesi dengan salah satu idol yang bernama Nijimin. Hanya dengan melihat Nijimin, Naoto sudah merasa seperti orang yang paling bahagia di dunia. Sementara itu, Asagiri dan Yatsumura membawa Rina ke rumah sakit untuk dirawat. Setelah diperiksa, sang dokter cukup terkejut di saat melihat hasilnya, yang mana semua organ dalam Rina berubah seperti organ milik orang tua, dan rumah sakit tidak bisa memastikan apakah Rina masih bisa sadar lagi atau tidak. Mendengar itu, Yatsumura pun langsung menyadari kalau itu adalah konsekuensi dari senjata sihir yang digunakannya, yang mana Rina pasti terlalu sering menggunakannya. Sekarang yang menjadi masalahnya, mereka tidak bisa menggali lebih banyak informasi mengenai Tempest. Asagiri pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, yaitu untuk mencari Mahou Shoujo yang memiliki kekuatan sihir penyembuhan, menggunakan buku milik Rina yang berisikan daftar nama para pemilik senjata sihir. Di dalam buku itu, mereka melihat seorang gadis remaja yang sepertinya sangat tidak asing, dan ternyata dia adalah Nijimin dari grup idol. Secara kebetulan, Nijimin sedang mengadakan meet and greet dengan para penggemarnya. Keduanya lalu pergi ke sana untuk menemuinya. Ketika mereka sudah bertemu, Yatsumura langsung membuat waktu berhenti, sementara Asagiri dengan cepat memindahkannya ke tempat lain. Tanpa berbasa-basi, mereka berdua lalu memperkenalkan diri padanya. Dan secara mengejutkan, hal itu malah membuat Nijimin sangat senang dan juga antusias, karena ia akhirnya bertemu dengan Mahou Shoujo yang lain. Yatsumura lalu mengatakan kalau mereka sedang mencari Mahou Shoujo dengan kemampuan penyembuhan untuk membangunkan seorang Mahou Shoujo yang saat ini sedang koma. Di saat Yatsumura menanyakan kemampuan senjata sihirnya, dua orang tiba-tiba datang untuk membawa Nijimin kembali. Sebelum pergi, Nijimin mengundang mereka datang ke apartemennya pada malam ini untuk membicarakan hal yang tadi. Pada malam harinya, mereka berdua kembali bertemu dengan Nijimin di sebuah gedung apartemen mewah. Ketika masuk ke dalam apartemennya, beberapa pelayan pria dewasa langsung menyambutnya layaknya seorang putri. Sontak saja hal itu membuat Yatsumura dan Asagiri sangat terkejut. Tapi Nijimin dengan santainya mengatakan kalau mereka adalah para penggemarnya, seraya memperlihatkan senjata sihirnya yang tak lain adalah sebuah celana dalam. Di saat menggunakan kolor itu, siapa saja akan menuruti apapun yang diperintahkannya. Dan itulah yang terjadi kepada para pelayan-pelayan tersebut. Tapi hal itu justru sangat menyeramkan bagi Yatsumura, karena Nijimin bisa dengan mudah mengendalikan siapapun di sekitarnya. Saat ditanya mengenai Mahou Shoujo lain yang pernah ditemuinya, ekspresi Nijimin seketika berubah. Sebelumnya ia bersahabat dengan Mahou Shoujo yang bernama Mikado. Tapi pada suatu hari, ia menemukan Mikado yang tewas bersimbah darah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pelakunya adalah Magical Hunter. Dengan penuh rasa dendam dan amarah, Nijimin kemudian bersumpah akan membunuhnya jika bertemu lagi. Setelah mendengar semua itu, Yatsumura dan Rina pun memutuskan untuk segera pergi. Yatsumura tidak ingin kalau Nijimin sampai tahu kalau orang yang membunuh sahabatnya sedang mereka rawat.
Jika Nijimin sampai mengetahui posisi Rina, dia pasti akan langsung membunuhnya. Mereka lalu memutuskan untuk tidak meminta bantuannya lagi. Saat hendak pulang, Sarina yang juga dirawat di rumah sakit itu secara kebetulan melihat mereka yang baru saja keluar dari kamar Rina. Sarina yang sangat penasaran dengan apa yang mereka lakukan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Di dalamnya, ia bertemu dengan satu sosok yang menyeramkan. Ternyata dia adalah admin situs Mahou Shoujo yang bernama Nana. Setelah menjelaskan semuanya mengenai Mahou Shoujo, sosok menyeramkan itu lalu menawarkan Sarina untuk menjadi salah satunya. Ia juga memberitahukan kalau Asagiri dan Yatsumura juga adalah seorang Mahou Shoujo. Sarina yang masih menyimpan rasa dendam kepada Asagiri pun langsung menerima tawaran tersebut. Bahkan, sosok menyeramkan itu menjadikannya sebagai magical hunter menggantikan Rina. Dan Sarina hanya perlu mengumpulkan semua senjata sihir untuknya. Nana kemudian memberikan sebuah senjata sihir berupa yoyo dan menyarankan Rina agar segera membalaskan dendamnya. Selain itu, Sarina juga diberitahu mengenai tempest yang akan segera terjadi. Di tempat yang berbeda, Kaname semakin curiga dengan Asagiri yang selalu pulang malam. Dia kemudian masuk ke dalam kamar Asagiri dan mulai memeriksa histori komputernya. Pada keesokan harinya, Asagiri dan Yatsumura kembali ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Rina. Saat dalam perjalanan pulang, Yatsumura yang penasaran kemudian bertanya kenapa Sarina dan gengnya merundung Asagiri. Kita lalu dibawa flashback di saat Asagiri baru saja pindah ke sekolah. Awalnya, Sarina dan teman-temannya bersikap sangat ramah pada dirinya. Namun, Asagiri yang sangat pemalu tidak tahu bagaimana harus membalas ucapannya. Di banyak pelajaran, Asagiri kerap menjadi beban bagi teman-teman sekelasnya. Bahkan sang guru kerap memarahinya karena tak bisa membaca dengan lantang. Tapi ketika hal itu terjadi, Sarina selalu hadir untuk membelanya. Namun setelah semua bantuan itu, Asagiri tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Sarina. Yang mana hal itu membuat Sarina semakin jengkel dan kesal. Ia lantas menganggap Asagiri sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Sikap Sarina kemudian perlahan berubah dan mulai merundungnya. Sampai saat ini, Asagiri merasa kalau semua ini adalah salahnya. Jika saja dirinya bisa mengucapkan terima kasih, semua ini mungkin tidak akan terjadi padanya. Mendengar semua itu, Yatsumura kemudian menyemangatinya dan memintanya agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Saat pulang ke apartemennya, Yatsumura tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Kaname sudah semakin stres karena tak bisa menyiksa Asagiri dalam beberapa hari ini. Hal itu bahkan sampai mempengaruhi nilai-nilainya di sekolah dan membuat sang ayah sangat marah padanya. Saat pulang sekolah, Kaname singgah di sebuah toko untuk membeli minuman. Dan secara kebetulan, orang yang menjaga toko itu adalah Naoto, si pemuda nolep penggemar gila Nijimin. Bagi Kaname, orang sepertinya adalah sampah yang tidak pantas untuk hidup, sama seperti ayahnya yang selalu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Sementara itu, kehidupan Asagiri sudah berubah drastis semenjak kehadiran Yatsumura. Namun, ketakutannya tiba-tiba kembali ketika Sarina sudah masuk sekolah. Secara tiba-tiba, sang guru datang untuk memperkenalkan murid baru pada mereka. Dan tanpa diduga, murid barunya adalah Nijimin, yang kemarin baru saja mengumumkan pensiun sebagai idol. Semua murid di kelas itu pun sangat terkejut melihatnya. Saat ditanya alasannya pensiun sebagai idol, Nijimin mengatakan kalau dia ingin fokus mencari pembunuh Mikado. Hal itu lantas membuat Asagiri sangat panik, karena jika Nijimin sampai tahu, akan timbul masalah yang besar. Secara diam-diam, Sarina sedang menguping pembicaraan mereka dari kejauhan. Pada saat pulang sekolah, Sarina mendatangi Nijimin dan memberitahukan kalau ia tahu di mana orang yang sedang dicarinya. Sementara itu, Asagiri penasaran kenapa Yatsumura tidak masuk sekolah hari ini. Ia kemudian pergi ke apartemen Yatsumura untuk memeriksa keadaannya. Namun, tidak ada siapapun di sana kecuali pintu yang terbuka begitu saja. Asagiri kemudian memberanikan diri masuk ke dalam, dan ketika dirinya masuk ke dalam sebuah ruangan, Asagiri sangat terkejut melihat Yatsumura yang sudah terkapar di lantai. Selain itu, ia juga melihat seorang pria yang terikat di dalam tempat itu. Tapi syukurnya, Yatsumura masih bisa sadarkan diri. Ia kemudian mengaku terlalu banyak menggunakan senjata sihirnya. Yatsumura pun langsung melarang Asagiri yang hendak memanggil ambulan, karena dia tidak mau pria itu dibawa pergi dari tempat ini.
Pria itulah yang menjadi alasan Yatsumura menjadi seorang Mahoushoujo. Dulunya, Yatsumura hidup bahagia bersama ayah dan ibunya yang sedang hamil. Hingga pada suatu malam, ia terbangun dan melihat kedua orang tuanya yang sudah tewas bersimbah darah, dan pelakunya adalah pria tersebut. Akan tetapi, pria itu belum berniat membunuhnya. Ia kemudian berjanji akan datang lagi ketika Yatsumura sudah besar. Sejak malam itu, Yatsumura selalu menjalani hari yang kelam seorang diri. Hingga pada suatu hari, ia akhirnya menemukan situs misterius tersebut dan mendapatkan kekuatan untuk menghentikan waktu. Dengan senjata sihir itu, ia kemudian menangkap pembunuh keluarganya. Tapi Yatsumura tidak ingin membuat pria itu mati dengan cepat. Dia ingin melampiaskan semua rasa dendamnya dengan menyiksa pria itu secara perlahan setiap hari. Tiba-tiba, Sarina muncul di tempat itu dan memberitahukan kalau Nijimin saat ini sedang menuju rumah sakit untuk membunuh Rina. Setelah itu, dia kemudian menyerang mereka menggunakan senjata yoyo miliknya yang bisa memotong apa saja. Asagiri lalu dengan cepat menghindari serangan tersebut. Namun, serangan itu malah membunuh orang yang telah membantai keluarga Yatsumura. Di waktu yang bersamaan, Nijimin akhirnya sampai di tempat di mana Rina berada. Melihat pembunuh sahabatnya berada tepat di depan matanya, seketika membuat amarah Nijimin meluap. Sementara itu, Yatsumura berusaha menyadarkan Sarina atas kelakuannya selama ini terhadap Asagiri. Tapi Sarina sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Tekadnya sudah bulat untuk membunuh mereka berdua, karena dirinya sekarang telah menjadi magical hunter. Di saat Sarina akan menyerang mereka, Nijimin tiba-tiba menghubunginya. Nijimin sangat marah karena dirinya sama sekali tak bisa menyentuh Rina. Ternyata, Yatsumura telah melakukan upaya pencegahan dengan membuat dinding pelindung untuk Rina, menggunakan salah satu senjata sihir yang dikumpulkan oleh Rina. Dengan perasaan marah dan kesal, Nijimin kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Sedangkan itu, upaya yang dilakukan oleh Yatsumura malah membuatnya semakin lemah. Sarina lalu hendak kembali menyerang mereka. Tidak ada pilihan lagi, Asagiri kemudian menggunakan senjata sihirnya untuk melawan. Tapi setiap tembakannya bisa dihindari oleh Sarina. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Sarina yang mulai menggila kemudian menyerang secara bertubi-tubi, bahkan sampai menghancurkan seluruh ruangan tersebut. Tapi untungnya, Asagiri dan Yatsumura masih bisa selamat berkat senjata sihir pelindung yang tadi digunakan untuk melindungi Rina. Asagiri tak peduli lagi, walaupun menggunakan senjata itu akan mengurangi umurnya. Tapi hal itu justru membuat Sarina sangat marah dan kesal, apalagi di saat mengingat kembali kedua temannya yang sudah tewas. Untuk yang pertama kalinya, Asagiri kemudian membela dirinya dengan lantang, dengan mengatakan kalau semua ini tidak akan pernah terjadi kalau Sarina tidak menyiksanya. Tapi Sarina sama sekali tidak peduli, dan bahkan menyebutnya sebagai sampah yang tidak pantas diberi hati. Di tengah perdebatan mereka, bangunan itu perlahan mulai roboh karena pertempuran tadi. Tepat sebelum bangunan itu runtuh, Asagiri dengan cepat langsung memindahkan Sarina ke tempat lain. Sarina pun seakan tidak percaya bahwa Asagiri baru saja menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat kemudian, polisi dan petugas pemadam kebakaran mulai berdatangan untuk mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan tersebut. Mereka pun dibuat sangat terkejut di saat menemukan Asagiri dan Yatsumura yang masih hidup setelah tertimbun reruntuhan. Keduanya lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Para dokter pun harus berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan Yatsumura yang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Di tempat yang berbeda, Naoto secara kebetulan berpapasan dengan Nijimin yang baru saja dari rumah sakit. Nijimin masih terus bertanya-tanya siapa orang yang telah melindungi Rina. Dan tiba-tiba, ia pun seketika mengingat Asagiri dan Yatsumura yang pernah meminta bantuannya untuk membangunkan seorang Mahoushoujo yang sedang koma. Ia pun sangat yakin kalau mereka berdualah yang telah melindunginya. Nijimin kemudian pergi ke rumah Asagiri untuk meminta penjelasan. Sesampainya di sana, Nijimin langsung disambut oleh Kaname yang sedang sendirian di rumah. Dan tanpa diduga, ekspresi amarah di wajahnya seketika hilang di saat melihat ketampanan Kaname. Dirinya sangat terpaku sampai tak bisa berkata-kata. Jantungnya pun berdetak sangat kencang di saat Kaname mengulurkan tangan padanya. Menyaksikan itu lantas membuat Naoto sangat terkejut. Pikirannya juga mulai kemana-mana di saat melihat idolanya itu dibawa masuk ke dalam rumah.
Seperti biasa, Kaname kemudian bersikap baik dan juga manis di hadapannya. Dia tidak percaya kalau gadis terkenal seperti Nijimin adalah teman Asagiri. Ia lantas menduga kalau ada sesuatu di antara mereka dan juga situs misterius yang ada di histori komputer Asagiri. Untuk mencari tahu lebih dalam, Kaname pun berencana memanfaatkan Nijimin. Dan agar mereka bisa bertemu lagi, Kaname kemudian memberikan sebuah payung pada gadis itu untuk digunakan saat pulang. Sementara itu, Naoto benar-benar sangat marah dan berpikir kalau Kaname telah menodai idolanya. Pada saat tengah malam, seorang gadis misterius masuk ke dalam kamar Rina. Dia kemudian melukai tangannya dan mengucurkan darahnya ke mulut Rina. Dan secara mengejutkan, Rina seketika tersadar setelah meminum darahnya. Gadis bernama Amagai itu lalu memperkenalkan diri padanya dan juga memberitahukan kemampuan senjata sihirnya yang bisa menyembuhkan orang lain. Saat melukai tangannya dengan pisau itu, ia bisa menyembuhkan siapapun dengan memasukkan darahnya ke mulut mereka. Saat Rina bertanya kenapa dia menyelamatkan nyawanya, Amagai lantas memperlihatkan situs Mahou Shoujo yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Asagiri dan Yatsumura juga sadarkan diri. Ternyata, Amagailah yang telah menyembuhkan mereka. Bahkan semua luka di tubuh Asagiri juga sudah menghilang. Amagai lalu memperlihatkan situs Mahou Shoujo yang lain pada mereka. Dan kekuatannya sendiri berasal dari situs tersebut. Kedatangannya sendiri adalah untuk meminta bantuan mereka. Amagai menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari setiap Mahou Shoujo yang ada di kota ini. Dan jumlahnya lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Dari mereka, Amagai mendapat informasi bahwa ada banyak situs Mahou Shoujo dengan admin yang berbeda-beda. Amagai juga sudah mengetahui tentang Tempest yang akan terjadi. Dia kemudian memperlihatkan semua informasi mengenai Tempest kepada mereka berdua. Terjadinya Tempest memang tidak bisa mereka hindari, tapi ada satu cara agar bisa selamat ketika itu terjadi, yaitu dengan memuaskan kelaparan sang raja. Yang mana sang raja akan memakan energi negatif dari manusia. Energi negatif itu dikumpulkan dan disimpan di dalam senjata sihir mereka masing-masing. Itulah sebabnya senjata sihir tersebut diberikan kepada setiap gadis yang mengalami kesialan. Karena setiap kali digunakan, senjata itu akan mengumpulkan energi negatif mereka. Dan kalau ingin selamat ketika Tempest terjadi, mereka cukup memberikan senjata sihir yang penuh dengan energi negatif itu kepada sang raja. Dengan kata lain, mereka hanya diperalat oleh situs tersebut. Tapi sayangnya, hanya sebatas itu informasi yang diketahui oleh Amagai. Karena itulah dirinya membutuhkan bantuan mereka untuk menangkap salah satu admin situs tersebut. Mendengar itu sontak saja membuat mereka sangat terkejut. Tapi itu adalah cara satu-satunya untuk menggali informasi lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, Yatsumura dan Asagiri pun setuju untuk bergabung. Mereka lalu kembali ke reruntuhan apartemen Yatsumura untuk mencari senjata sihir yang dikumpulkan oleh Rina. Tapi sayangnya, mereka tak lagi menemukannya di tempat itu. Dari sana, Asagiri lalu membawa Yatsumura untuk tinggal sementara di rumahnya. Sementara jauh di tempat yang berbeda, para admin situs Mahou Shoujo sedang mengadakan pertemuan untuk membicarakan para Mahou Shoujo yang mulai mencari tahu tentang mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk membunuh Mahou Shoujo yang sudah tahu terlalu banyak. Pada keesokan harinya, Nijimin mendatangi Asagiri dan Yatsumura. Ia kemudian langsung meminta mereka untuk berbicara jujur mengenai Rina. Sadar jika kebohongan mereka sudah terbongkar, Yatsumura kemudian menceritakan semuanya, dan juga rencana mereka yang akan menangkap admin situs Mahou Shoujo. Nijimin pun bersedia untuk membantu mereka, tapi sebagai syaratnya, mereka tak boleh menghalanginya membunuh Rina. Sementara itu, Sarina tidak lagi masuk sekolah sejak bertarung melawan Asagiri. Sebelum jam pelajaran dimulai, sang guru kemudian memperkenalkan murid baru kepada mereka. Dan secara mengejutkan, murid barunya adalah Rina. Sontak saja melihat itu membuat Asagiri dan Yatsumura sangat terkejut. Sementara Nijimin berpikir kalau ini adalah kesempatannya. Dengan penuh rasa amarah, Nijimin kemudian hendak membunuhnya. Tapi Yatsumura dengan cepat menutup mulutnya. Sementara Asagiri langsung melepaskan celana dalam yang sedang dipakainya. Setelah itu, Yatsumura kemudian segera pergi membawa kolor tersebut. Yang mana hal itu membuat Nijimin sangat marah dan kesal. Yatsumura kemudian berjanji akan mengembalikan kolor itu padanya. Tapi sebelum itu, Nijimin harus menyingkirkan masalah pribadi dan menenangkan diri terlebih dahulu.
karena mereka akan bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah para Mahoushoujo kenalan Amagai. Masing-masing dari mereka kemudian saling memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Sayuki Ringa, seorang putri bos Yakuza yang sangat ditakuti. Dia memiliki kemampuan untuk memotong apa saja dengan senjata sihirnya. Pedangnya juga bisa membuat setiap benda yang disentuhnya menjadi keras. Yang kedua adalah gadis nyentrik bernama Mikari, yang memiliki senjata sihir berupa sapu terbang. Yang ketiga adalah seorang gadis SMA bernama Asahi. Senjata sihirnya berupa kalung, yang memberikan peningkatan kemampuan fisik pada pemakainya. Dan yang terakhir adalah seorang crossdresser yang bernama Kyo. Dengan senjata sihirnya yang berupa cincin, dirinya bisa membaca pikiran orang lain dan juga melakukan telepati. Dia sebenarnya adalah seorang laki-laki. Admin situsnya mungkin salah mengira kalau dia seorang perempuan. Tanpa banyak bicara lagi, Amagai lalu mengingatkan kembali rencana mereka yang akan menangkap admin situs Mahoushoujo untuk membuatnya memberitahukan semua mengenai Tempest. Tapi sebelum itu, mereka harus menemukan senjata sihir milik Asagiri dan Yatsumura terlebih dahulu, yang ternyata semua senjata sihir itu ada pada Sarina. Sementara itu, tampak Sarina yang bertemu dengan Nana di suatu tempat. Saat Sarina bertanya apa alasannya dipanggil ke tempat ini, Nana kemudian meminta Sarina agar memberikan semua senjata sihir itu padanya. Tapi Sarina langsung menolaknya mentah-mentah, karena dirinya sekarang sudah memiliki tujuan yang lain. Mendengar itu, Nana kemudian memperingatkannya agar jangan ikut campur pada yang bukan urusannya. Jika tidak, maka nyawanya akan melayang. Pada malam harinya, Amagai menghubungi Asagiri untuk menyampaikan pesan dari Kyo, yang mana Kyo telah membaca pikiran Yatsumura dan mengetahui kalau umur Yatsumura sudah tidak banyak lagi. Mengetahui itu lantas membuat Asagiri sangat terpukul. Sementara itu, Naoto sudah tenggelam di dalam rasa dendam dan kebencian terhadap Kaname. Ia pun terus membuntuti Kaname yang kerap bertemu dengan Nijimin. Naoto berpikir kalau Kaname telah merebut Nijimin darinya. Ia kemudian bersumpah akan membuat Kaname membayar semuanya. Beberapa waktu kemudian, Asagiri pergi berlibur ke pantai bersama dengan para Mahoushoujo lainnya. Dan ini adalah rencana Asagiri agar bisa memberikan kenangan indah bagi Yatsumura. Selain itu, ia juga ingin mempererat hubungan di antara mereka semua. Walaupun Amagai bisa menyembuhkan orang lain, tapi dirinya tak bisa menambah masa hidup Mahoushoujo. Itu artinya, mereka semua tidak akan bisa hidup sampai tua. Cepat atau lambat, mereka akan segera mati jika terlalu sering menggunakan senjata sihir tersebut. Dan Yatsumura sudah menyadari jika hidupnya tidak akan lama lagi. Di saat hendak pulang, Yatsumura tidak bisa menemukan celana dalam Nijimin yang ia simpan di dalam lokernya. Dan setelah diperiksa, Kyo memberitahukan kalau orang yang mencurinya bukanlah di antara mereka. Hal itu lantas membuat mereka sangat kebingungan. Mereka lantas menduga kalau ada orang lain yang mengincar kolor tersebut. Setelah melihat pintu loker Yatsumura yang dibuka dengan paksa. Dan ternyata, pelakunya adalah Kaname. Beberapa hari sebelumnya, Kaname berhasil membujuk Nijimin untuk menceritakan semuanya tentang situs Mahoushoujo. Nijimin juga memberitahukan kemampuan celana dalamnya yang direbut oleh Yatsumura. Mengetahui itu, Kaname lalu berjanji akan merebutnya kembali untuk Nijimin. Setelah berhasil mencuri kolor itu, Kaname lalu hendak pergi dari sana. Akan tetapi, Naoto diam-diam mengikuti dirinya. Bermodalkan sebuah pisau, Naoto kemudian hendak melampiaskan amarahnya dengan membunuh Kaname. Namun tanpa diduga, dirinya tiba-tiba berlutut di saat Kaname memerintahkannya. Seakan-akan tubuhnya seperti bergerak dengan sendirinya. Kaname lalu mengatakan kalau sampah seperti Naoto tidak pantas untuk hidup. Agar membuatnya semakin putus asa, Kaname lalu memperlihatkan celana dalam Nijimin yang sedang dikenakannya. Melihat ekspresi putus asa di wajah Naoto, lantas membuat Kaname sangat puas dan bahagia. Setelah puas bermain-main dengannya, Kaname lalu memerintahkannya untuk berjalan ke dalam air dengan membawa pisau tersebut. Kemudian menyuruhnya untuk menusukkan pisau itu ke jantungnya sendiri. Naoto pun akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan, akibat obsesinya yang terlalu berlebihan terhadap Nijimin. Tidak jauh dari tempat itu, Asagiri ternyata menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Hal itu lantas membuatnya sangat panik dan juga ketakutan, apalagi di saat Kaname memergoki dirinya. Pada saat perjalanan pulang,
Asagiri memilih untuk diam dan tidak memberitahukan apa yang dilihatnya. Dirinya khawatir kalau sang kakak akan terbunuh. Sementara itu, Kyo kembali membaca pikiran mereka semua dan menemukan informasi penting dari pikiran Asagiri dan Nijimin. Tidak ingin ada pertengkaran di antara mereka, ia pun berencana untuk menyelesaikan sendiri masalah ini dengan cepat. Untuk berjaga-jaga, Sayuki kemudian membawa Asagiri dan Yatsumura untuk tinggal sementara di rumahnya, yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan dan juga pasukan penjaga yang sangat banyak. Sementara itu, terlihat pihak kepolisian sedang mengevakuasi jasad Naoto dari pantai. Seorang detektif yang bernama Misumi kemudian mendapati nama Kaname dari foto Naoto dan Nijimin yang ditemukan di TKP. Beberapa saat kemudian, Nijimin akhirnya bertemu dengan Kaname. Ia pun sangat senang dan berpikir jika kolornya akan kembali. Namun, Kaname tiba-tiba membisikkan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Nijimin lalu membawa Kaname ke apartemennya. Saat bertanya mengenai celana dalamnya, Kaname langsung mengaku kalau ia sedang memakainya, dan tidak mungkin dirinya melepaskan benda sehebat ini. Nijimin pun seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia berpikir kalau Kaname ikhlas membantu dirinya mencuri celana dalam tersebut. Kaname lalu mengatakan kalau dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Mendengar itu lantas membuat Nijimin sangat ketakutan. Ia kemudian mengatakan akan melakukan apa saja untuknya. Akan tetapi, Kaname malah memberikannya seutas tali. Sebelum Kaname menyelesaikan ucapannya, Asahi tiba-tiba datang dan langsung memukulnya. Ternyata, Asahi sedang dikendalikan oleh Kyo yang telah mengetahui semuanya setelah membaca pikiran Nijimin. Di saat Kaname hendak memberikan perintah, Asahi kembali memukulnya hingga terkapar. Akan tetapi, Nijimin tiba-tiba menjerat leher Asahi dari belakang. Kaname ternyata telah membuat tindakan pencegahan sebelumnya dengan memerintahkan Nijimin agar selalu melindunginya ketika sedang dalam bahaya. Setelah itu, Kaname lalu memberikan perintah baru kepada Asahi untuk membunuh orang yang telah mengendalikannya. Hal itu lantas membuat sihir milik Kyo seketika tergantikan. Dan secara tiba-tiba, Asahi datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menghujamkan tangannya menembus dada Kyo. Setelah tersadar, Asahi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka lalu membawa Kyo ke rumah Sayuki untuk mendapat pertolongan. Tapi sayangnya, darah Amagai tidak cukup banyak untuk menolongnya. Melihat itu, Asagiri kemudian segera memberikan darahnya. Asagiri juga memberitahukan bahwa pelaku atas kejadian ini adalah kakaknya sendiri. Ia pun merasa sangat bersalah karena tidak memberitahukan apa yang dilihatnya di pantai. Hal itu lantas membuat beberapa di antara mereka sangat kesal padanya. Tapi syukurnya, nyawa Kyo masih bisa diselamatkan. Beberapa saat kemudian, Kaname akhirnya sampai di tempat itu setelah melumpuhkan semua para penjaga. Dengan kekuatan kolor sakti yang dipakainya, Kaname lalu membuat mereka semua tak bisa bergerak. Dia kemudian menghisap darah Asagiri untuk menyembuhkan lukanya, lalu memerintahkan Nijimin untuk mengumpulkan semua senjata sihir milik mereka. Di tengah ketegangan itu, Kyo yang telah sadarkan diri berhasil menghubungkan pikirannya dengan Nijimin, yang mana hal itu membuatnya terlepas dari sihir Kaname. Kyo lalu meminta bantuannya untuk membunuh Kaname di saat dia lengah. Akan tetapi, amarah Nijimin malah tidak terkontrol di saat mengingat dirinya yang telah dipermainkan oleh Kaname. Dia kemudian langsung berlari menuju Kaname untuk menyerangnya. Namun, Kaname segera menyadarinya dan langsung menebasnya menggunakan pedang milik Sayuki. Serangan itu seketika membuat Nijimin terkapar. Di saat-saat terakhirnya, Nijimin kembali mengingat persahabatannya dengan Mikado, dan juga hari kelam di saat ayahnya mengakhiri hidup karena terjerat hutang yang sangat banyak. Setelah kejadian itulah dirinya menjadi seorang Mahou Shoujo. Ia lalu menghapus semua ingatan kelam itu dan menjadi seorang idol yang dikagumi oleh banyak orang. Tapi semua itu sekarang sudah sirna. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Nijimin kemudian meraih sebuah pecahan gelas dan langsung menghujamkannya ke leher Kaname. Serangan itu lantas membuat Kaname terluka parah dan tak bisa mengeluarkan suaranya. Dia kemudian merangkak perlahan untuk mengambil pisau milik Amagai.
Tapi secara mengejutkan, satu sosok tidak kasat mata seketika menghentikannya, dan sebuah bom asap kemudian muncul entah dari mana. Beberapa saat kemudian, Kaname sudah menghilang dari tempat itu. Sementara itu, kematian Nijimin membuat Asagiri sangat terpukul. Jika saja ia memberitahukan apa yang dilihatnya di pantai, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat, yang tersisa kini hanyalah sebuah penyesalan. Beberapa hari kemudian, kematian Nijimin telah menjadi topik utama di berbagai pemberitaan. Namun, publik tidak diberitahu bagaimana detail kematiannya. Dan semua itu berkat keluarga Sayuki yang berhasil menutupi kejadian yang sesungguhnya. Sementara itu, Yatsumura masih sangat penasaran dengan sosok yang telah membantu mereka. Ia pun sangat yakin kalau sosok misterius itu pasti telah mengawasi Kaname. Sementara itu, Asagiri masih belum bisa melupakan Nijimin. Perasaan bersalah juga masih melekat di dalam hatinya. Ketika sedang menghabiskan waktu sendirian di taman, Yatsumura tiba-tiba mendatanginya. Jauh di suatu tempat, terlihat para admin situs Mahou Shoujo yang kembali melakukan pertemuan. Nana lalu memberitahukan kepada para admin yang lain bahwa dirinya telah membuat sebuah rencana untuk memusnahkan Asagiri dan teman-temannya. Pada keesokan harinya, upacara pemakaman Nijimin diadakan di kota. Ribuan penggemar setianya pun berbondong-bondong menghadiri pemakaman tersebut. Asagiri dan para Mahou Shoujo lainnya juga datang untuk mengucapkan salam perpisahan yang terakhir. Sesaat setelah jasad Nijimin dibawa pergi menuju pemakaman, seluruh bangunan rumah duka itu tiba-tiba meledak, yang kemudian membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana Nana untuk membunuh Asagiri dan teman-temannya. Di sini kemudian terungkap kalau Misumi adalah anak buah Nana. Dialah sosok misterius yang telah menghentikan Kaname sebelumnya. Nana kemudian memerintahkannya untuk mengambil semua senjata sihir milik para Mahou Shoujo yang mati di tempat ini. Namun tanpa diduga, Asagiri dan yang lainnya ternyata masih hidup. Sesaat sebelum ledakan terjadi, Asagiri langsung memindahkan mereka ke tempat lain. Asagiri lalu memberitahukan kalau para admin menginginkan mereka semua mati. Dan informasi itu didapatnya dari Sarina. Sarina kemudian datang ke tempat itu dengan membawa senjata sihir milik mereka. Sarina telah memutuskan bekerja sama dengan Asagiri untuk menghancurkan situs tersebut. Setelah Asagiri menyelamatkan nyawanya, Sarina telah melupakan semua masalah di antara mereka dan ingin memulai semuanya dari awal. Namun, Asagiri tidak membiarkan yang lainnya ikut bertarung bersama dengan mereka berdua. Ia tidak ingin ada lagi di antara mereka yang mati. Karena itulah dirinya akan mengambil semua senjata sihir itu dan bertarung untuk mereka. Tapi mendengar itu malah membuat yang lainnya sangat kesal. Mau ikut bertarung atau tidak, itu adalah pilihan mereka sendiri. Melihat Asagiri yang masih bersikeras dengan pendapatnya, Yatsumura kemudian langsung menamparnya agar membuatnya tersadar. Ia kembali meminta Asagiri agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Selain itu, Asagiri juga tidak perlu menanggung semuanya seorang diri. Mendengar itu, Asagiri pun tak bisa lagi menahan mereka untuk ikut bertarung. Saat ditanya alasannya memihak pada mereka, Sarina mengatakan kalau dirinya sudah muak dengan admin situs tersebut, yang tidak melihat mereka sebagai manusia dan seenaknya menyingkirkan mereka setelah tidak dibutuhkan lagi. Sebelumnya Nana telah memberitahukannya tentang ledakan itu, dan jika mereka tidak mati di dalam ledakan itu, ia diperintahkan untuk membunuh mereka semua. Namun, Sarina kini sudah tidak mau diperbudak lagi. Mereka kemudian mulai menyusun rencana untuk menangkap salah satu admin situs tersebut. Beberapa hari yang lalu, Amagai mendapati sebuah postingan media sosial dari murid SMP Daini yang bernama Yuka. Postingannya belakangan ini berkaitan dengan Mahou Shoujo. Bahkan, kemarin ia baru saja memposting akan mendapatkan senjata sihirnya pada malam ini. Amagai pun sangat yakin kalau dia akan menjadi Mahou Shoujo selanjutnya. Dan tentunya admin situs tersebut akan mendatanginya. Pada malam itu juga, mereka lalu membentuk dua tim. Asagiri bersama Yatsumura dan Rina akan berjaga di SMP Daini. Sementara yang lainnya sedang mengawasi rumah Yuka. Setelah menunggu selama beberapa jam, dugaan mereka akhirnya benar terjadi. Salah satu admin yang bernama Ni datang ke loker para murid. Tanpa berlama-lama lagi, Rina kemudian langsung menyerangnya menggunakan palu godam miliknya. Serangan itu berhasil menghancurkan salah satu kakinya. Rina lalu kembali melancarkan serangannya,
tapi Ni dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. Ni kemudian berbalik menyerang hingga menghancurkan seluruh ruangan itu, yang mana serangan itu benar-benar membuat Rina sangat kewalahan. Oi, dareka iru no ka? Hal itu juga membuat persembunyian Asagiri dan Yatsumura menjadi ketahuan. Di saat Ni hendak menyerang mereka, Rina dengan cepat langsung menyerangnya menggunakan senjata sihir yang lain dari belakang. Asagiri kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menembaknya menggunakan pistol teleportasi miliknya, yang seketika memindahkannya ke atap bangunan tersebut. Sarina yang sudah menunggu di atas kemudian langsung menyerangnya menggunakan senjata sihir miliknya. Serangan itu seketika membuat tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Rina kemudian menyetrumnya untuk memastikannya tak bisa bergerak lagi. Namun, sekarang mereka tak bisa lagi menggali informasi darinya. Dan secara tiba-tiba, tubuh Ni yang sudah mereka kalahkan seketika berubah menjadi seorang gadis. Yatsumura lantas menduga kalau admin situs ini dulunya juga seorang gadis biasa seperti mereka. Sementara itu, Sayuki dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Namun, mereka tiba-tiba dihadang oleh salah satu admin yang bernama Hachi. Hachi bahkan membuat ratusan bayangan untuk menghabisi mereka. Di sisi lain, Nana tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Sarina. Ternyata, Nana dari awal sudah mengamati pertarungan mereka. Bahkan dia sudah tahu semua yang mereka rencanakan. Dan admin yang tewas itu hanyalah umpan untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Kembali pada Sayuki, yang harus berjuang mati-matian melawan semua bayangan Hachi. Sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama, Kyo lantas meminta bantuan dari yang lain. Mengetahui itu, Asagiri kemudian meminta Mikari untuk pergi ke sana membantu mereka. Di saat Yatsumura hendak menggunakan ponsel penghenti waktunya, Nana dengan cepat langsung menghancurkannya. Yatsumura kemudian menanyakan siapa mereka sebenarnya, tapi Nana malah membalasnya dengan serangan fatal. Walaupun dirinya terluka, tapi Yatsumura masih sempat melindungi yang lainnya dengan sihir pelindung. Yatsumura sudah tidak peduli lagi, walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk. Di saat-saat terakhirnya, Yatsumura lalu mengungkapkan rasa bahagianya bisa mengenal mereka semua. Dan setelah mengatakan itu, Yatsumura akhirnya tewas di hadapan mereka semua. Menyaksikan itu lantas membuat mereka sangat terpukul. Tapi secara mengejutkan, Yatsumura yang sudah tewas malah terpilih menjadi admin yang baru. Nana lalu mengatakan kalau sang raja menganggap bahwa kemalangan yang dialami oleh Yatsumura itu layak. Saat Yatsumura bertanya siapa itu sang raja, Nana memberitahukan kalau dia adalah gadis yang paling malang di dunia ini, Mahou Shoujo yang akan memulai Tempest dan mengubah dunia. Tempest akan menghapus semua rasa dengki pada manusia. Setelah terbebas dari semua aura negatif itu, manusia akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih tinggi. Namun, manusia yang tidak bisa beradaptasi selama proses itu akan mati, dan sebagian besar umat manusia akan menjadi korban dari Tempest. Sementara itu, Asagiri yang tidak ingin Amagai dan Rina terluka kemudian memindahkan mereka ke tempat lain. Sedangkan dirinya yang sudah pasrah akan tetap bersama dengan Yatsumura. Sesaat kemudian, hal yang mengejutkan pun terjadi. Yatsumura yang tadi sudah mati tiba-tiba hidup kembali. Akan tetapi, dia sudah berbeda dari sebelumnya. Agar bisa menjadi admin sepenuhnya, Yatsumura masih membutuhkan lebih banyak energi negatif. Dan itu bisa diperoleh dengan membunuh Asagiri. Yatsumura kemudian mulai menyerang Asagiri secara bertubi-tubi. Sementara di lain sisi, Sayuki sudah hampir mencapai batasnya. Tapi untungnya, Mikari datang di waktu yang tepat untuk membawanya kabur dari sana. Kembali pada Asagiri, yang terus berusaha menghindari serangan tiada henti dari Yatsumura. Asagiri yang sudah tak punya pilihan lagi kemudian memindahkan dirinya dan Yatsumura ke sebuah pantai. Tapi hal itu tak membuat Yatsumura berhenti untuk menyerangnya. Asagiri kemudian coba menyadarkannya dengan cara mengingatkannya akan semua hal yang sudah mereka lalui. Tapi sayang usahanya sia-sia. Yatsumura kemudian mencekiknya dan hendak membunuhnya. Di saat itu juga, Asagiri kemudian langsung menembak dirinya sendiri, membuat dirinya berteleportasi ke hari di mana orang tua Yatsumura dibunuh. Senjata sihir Asagiri ternyata bisa melakukan teleportasi sementara ke masa lalu. Asagiri lalu mendatangi Yatsumura yang sedang menangis ketakutan. Kemudian mengatakan kalau dirinya akan selalu menemaninya.
Dan secara mengejutkan, hal itu akhirnya berhasil membuat ingatan Yatsumura kembali. Di saat Nana mendatangi mereka, Yatsumura lalu dengan cepat membuat waktu berhenti, sementara Asagiri langsung memindahkannya ke depan sebuah kereta yang sedang melintas. Dan ketika waktu berjalan kembali, Nana seketika ditabrak oleh kereta tersebut. Walaupun berhasil memenangkan pertarungan pada malam ini, tapi pertarungan mereka masih sangat panjang. Sementara di sisi lain, Misumi sedang menahan Kaname di suatu tempat. Terlihat banyak senjata sihir yang telah berhasil dikumpulkan oleh Misumi. Tanpa diduga, dia kemudian mulai melakukan sesuatu yang sangat sus kepada Kaname.